Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dengan NIM S1S12258. Saya akan membuat video ini untuk tugas metode numerik. Tugas metode numerik. Jadi tentang metode numerik tentang galat. Jadi analisis galat. Nah, menganalisis galat sangat penting dalam penghitungan yang menggunakan metode numerik. Nah, galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil galatnya, maka semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Gagasan ini melahirkan apa yang dinamakan galat relatif. Selanjutnya, contohnya itu misalkan uh, apa namanya, A, apa namanya, A health, oke. Misalnya nilai A topi atau A health adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka selisih atau epsilon sama dengan A kurang A health ini atau nilai hampirannya. Maka selisihnya itulah yang disebut nilai galat. Dalam praktek, kita tidak dapat mengetahui nilai sejati A karena itu galat seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga galat relatifnya dinamakan galat relatif hampiran atau galat RA relatif hampiran sama dengan nilai epsilon per A health. Sumber utama galat numerik. Nah, sumber utama galat numerik yaitu pada galat pemotongan dan galat pembulatan. Selain kedua galat ini, masih ada sumber galat lain, diantaranya itu galat eksperimental, yaitu galat yang timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran atau ketidaktelitian alat ukur dan lain-lain. Galat pemrograman. Ada juga galat pemrograman yang terdapat dalam programming yang sering dinamakan dengan kutu atau bug, disebut galat. Dan proses penghilangan galat ini dinamakan atau debugging. Selanjutnya ada galat pemotongan. Galat pemotongan mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya, ekspresi matematik yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga kadang-kadang ia juga disebut galat metode. Istilah pemotongan muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan hampiran fungsi menggunakan delete Taylor, karena delete Taylor merupakan delete yang tak terhingga. Untuk penghampiran tersebut, delete Taylor kita hentikan atau potong sampai suku orde tertentu saja. Contohnya, di sini cos X 1 kurang X kuadrat per 2 faktorial plus tambah X kuadrat per 4 faktorial kurang X pangkat 6 kurang 6 faktorial.
itu adalah nilai hampirannya. Untuk nilai potongannya itu X pangkat 8 per 8 faktorial tambah X pangkat X pangkat kurang X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya. Misalnya 11 per 11 faktorial X pangkat 12 per 12 faktorial, seperti itu. Jadi untuk ini disebut galat pemotongannya itu di sini. Dari Taylor atau fungsi cos X sebenarnya tidak berhingga. Namun untuk keperluan praktis deret tersebut kita potong sampai order tertentu. Misalnya sampai suku order ke N. N sama dengan 6 seperti pada contohnya seperti ini. Jadi uh, demi keperluan praktis deret ini kita potong sampai order tertentu. Nah, untuk pada contoh kasus yang kita punya ini kita potong sampai pada eh, pada apa namanya ini, pada orde ke-6. Nah, seperti itu. Galat pemotongan. Kita tidak dapat menghitung beberapa persisnya galat pemotongan ini karena jumlah suku-suku setelah pemotongan tidak mungkin dapat dihitung. Namun, kita dapat menghampiri galat pemotongan ini dengan rumus sisa. Contohnya, R N Rx sama dengan X kurang X0 pangkat N tambah 1 per N tambah 1 F N tambah 1 C dan seterusnya. Pada contoh di atas, pada contoh cos X di atas, kita buat misalnya R6 per R6 dalam X sama dengan X pangkat 7. Nah, karena di sini 6, kita N-nya itu 6, N plus 1 itu sama dengan 7. Di sini juga N plus 1 itu sama dengan 7. Cos X. Seperti itu. Terusnya. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat tersebut yang disebut galat pembulatan. Nah, seperti itu. Jadi komputer itu dia terbatas dalam menghasilkan bilangan real. Makanya kita menghasilkan sebuah galat pembulatan. Nah, contohnya itu komputer yang hanya dapat merepresentasikan bilangan real sampai 6 digit saja. Maka representasi bilangan 1/6 yaitu misalnya 1/6 itu sama dengan 0,166666666 dan seterusnya itu. Nah, dalam komputer 6 digit tersebut adalah 0,166667. Nah, galat pembulatannya adalah 1/6 dikurang 0,166667 sama dengan minus 0,0000000333. Contoh 0, contohnya itu 0,6238 kali 10 pangkat 3, atau dapat juga ditulis 0,6238 plus 03. Nah, seperti itu atau seperti ini. Angka bena. Selanjutnya angka bena. Jadi angka bena adalah angka yang bermakna atau angka penting atau angka yang dapat digunakan dengan pasti atau yang memiliki nilai. Contohnya 4,43,123 memiliki 5 angka bena yaitu 431 yang ini 431,123 seperti itu. Selanjutnya itu contohnya itu ada 0,1764 memiliki angka bena yaitu 11764. Nah, selanjutnya itu
seperti ini 0,00000012, angka binanya itu cuma 1 dan 2. Nah, berbeda dengan angka dengan contoh di atas, kalau 278.300 itu memiliki 6 angka bena, yaitu 276.300. Yang sebelum-sebelumnya itu 0 angka 0 di depan, angka 0 di depan koma, di depan angka itu sebelumnya kita tidak hitung. Nah, tapi kalau di belakang angka itu kita hitung seperti itu. Angka bena adalah angka bermakna yang penting, atau angka penting yang dapat digunakan yang pasti. Nah, angka 0 bisa menjadi angka bena atau bukan. Nah, maka contohnya itu 0,001360. 3 buah angka 0 pertama itu tidak berarti, tidak ada apa-apanya dia. Sedangkan angka 0 di terakhir itu berguna dia. Berarti karena pengukuran dilakukan sampai 4 digit. Nah, seperti ini, sama seperti yang tadi ini. Selanjutnya itu galat total. Galat akhir atau galat total pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan atau galat pembulatan. Cos 0,2. Galat pemotongan sama dengan 1 kurang 0,2 kuadrat per 2 tambah 0,2 pangkat 4 per 24 sama dengan galat pembulatannya itu 0,9800667. Galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai pada sampai pada suku orde keempat, sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit bena. Saya rasa itu video untuk presentasi mengenai materi-materi seperti galat total, angka bena, galat pemotongan, dan analisis galat. Saya rasa itu materi yang bisa saya sajikan dalam video ini. Untuk lebih dan kurangnya itu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.